Baik, perkenalkan nama saya Nandalia Damanik, mahasiswa Teknik Industri dengan kode kelas LC41 dengan NIM 2602195994. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Cognitive Ergonomics, mata kuliah dari Sistem Engineering Analysis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu cognitive ergonomics. Cognitive ergonomics adalah bidang studi yang berfokus pada pemahaman, perancangan, dan pengoptimalan interaksi antara manusia dengan sistem kognitifnya dalam berbagai konteks termasuk lingkungan kerja, teknologi, dan aktivitas sehari-hari. Cognitive ergonomics melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia memproses informasi, berpikir, mengingat, serta mengambil keputusan. Tujuan utamanya ini adalah untuk merancang lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi fungsi kognitif manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Dalam bidang ini mempelajari banyak faktor seperti persepsi, perhatian, memori, belajar, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan. Selanjutnya, contoh penerapan pada kognitif ergonomics ini sendiri. Yang pertama itu ada desain antarmuka, di mana uh, kok dalam desain antarmuka ini kognitif ergonomics digunakan untuk merancang antarmuka pengguna yang lebih intuitif dan mudah digunakan. Misalnya menggunakan icon yang mudah dikenali, memperhatikan tata letak yang konsisten, dan menyediakan umpan balik yang jelas saat interaksi dengan sistem perangkat lunak atau perangkat keras. Yang kedua ada pengaturan tugas, di mana misalnya sebagai membagi tugas-tugas yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih terkelola. Selanjutnya ada penyusunan informasi di mana dia merupakan bagian yang lumayan penting karena dalam penyusunan informasi ini bisa berbentuk format yang mudah dipahami dan diakses oleh penggunanya, misalnya menggunakan kategori yang jelas, pengurutan yang logis, dan juga penampilan visual yang teratur untuk memudahkan pemahaman dan pencarian informasi. Selanjutnya ada pelatihan dan pembelajaran, di mana berperan dalam merancang metode pelatihan yang efektif dan pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik dari kognitif individu. Selanjutnya ada sistem peringatan, di mana di dalam sistem peringatan ini eh, dalam sistem eh, peringatan ini ada yang namanya menggunakan simbol atau suara yang dapat dipahami dengan cepat serta menghindari kejenuhan atau desensitivitas. Lalu ada organisasi tempat kerja. Dalam kognitif ergonomics ini dapat diterapkan dalam desain fisik dan organisasi tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Misalnya mengatur peralatan, lalu mengoptimalkan pencahayaan untuk mengurangi kelelahan mata dan mengurangi gangguan yang dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja kognitif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode. Mana metodenya ada 6. Yang pertama ini ada observasi. Observasi ini membantu melibatkan pengamatan langsung terhadap individu yang berinteraksi dengan sistem atau lingkungan kerja. Di mana pada observasi ini membantu memahami bagaimana individu ini dapat memproses informasi, berinteraksi dengan antarmuka pengguna, menyelesaikan dan mengatasi tantangan kognitif, dan data yang dikumpulkan dari observasi ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan area yang perlu diperbaiki. Yang kedua itu ada wawancara. Wawancara ini dilakukan para peneliti atau desainer yang dapat mengetahui tanggapan subjektif individu terhadap lingkungan kerja dan sistem yang mereka gunakan. Selanjutnya ada studi kasus di mana dapat memberikan wawasan tentang pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja kognitif individu. Selanjutnya ada partisipasi pengguna, di mana dalam partisipasi pengguna ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi kognitif individu seperti memori, perhatian, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Pengurangan ini dapat membantu mengidentifikasi kekuatan kelemahan kognitif individu serta mengarahkan desain lingkungan yang sesuai. Selanjutnya ada dalam pengukuran kerja kognitif, di mana dalam pengukuran kerja kognitif ini dapat mengarahkan desain lingkungan yang sesuai dan juga dapat dirancang untuk mengevaluasi dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
Selanjutnya, yang terakhir itu ada evaluasi heuristik, di mana evaluasi heuristik ini melibatkan penerapan serta prinsip-prinsip desain dan pedoman ergonomis yang sudah mapan dalam menganalisis dan mengevaluasi antarmuka pengguna atau sistem. Evaluasi heuristik ini dilakukan oleh ahli cognitive ergonomics atau desainer yang menggunakan data daftar kontrol yang ditentukan sebelumnya untuk mengidentifikasi masalah potensial dalam desain. Baik, selanjutnya ini ada sumber-sumber yang saya jadikan referensi bagi materi saya kali ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.